Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini, tanggal 24 Juli 2020. Tentunya kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih dan penyertaan-Nya kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, memuliakan akan nama Tuhan. Ibadah wanita kaum ibu aras jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Ibadah pada sore ini dipimpin oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Esther Rengku Egeten, Sarjana Teologi. Kepada Ibu kami persilakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan memulaikan ibadah di sore hari ini sambil berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya hidup yang kami jalani adalah anugerah-Mu. Maka kami pun bersyukur sebagai satu persekutuan wanita kaum ibu, Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru. Kami boleh beribadah, walaupun ibadah dilakukan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya sesungguhnya Tuhan bersama kami. Tuhan melihat pribadi-pribadi kami. Segala sesuatu yang kami pikirkan, kami ucapkan dan lakukan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Maka saat ini pun Bapa, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mengaku Tuhan bahwa begitu banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami sudah lakukan. Bahkan lewat tindakan-tindakan kami kadangkala merugikan orang lain. Tutur kata kami menyakitkan sesama. Ya Tuhan, sebagai komisi wanita kaum ibu, jikapun Engkau dapati kami ada kelalaian, kami belum seutuhnya melakukan tugas tanggung jawab kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Demikian pun kami sebagai anggota wanita kaum ibu jemaat, kami kadangkala tidak setia, kami tidak melakukan kehendak-Mu Bapa. Maka saat ini dengan kerendahan di dalam nama Yesus, kami mohon ampuni kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, agar lewat persekutuan ibadah ini, kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang selalu sedia mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Dengarkanlah permohonan kami Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami sebagai wanita kaum ibu Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru, dari kolom 1 sampai kolom 22. Kami boleh beribadah
di rumah kami masing-masing. Kami menyembah Engkau karena kami percaya sesungguhnya tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati pikiran kami, agar firman-Mu kami mengerti dan kami boleh lakukan itu dalam hidup kami sehari-hari. Sebab sesulit apapun hidup yang kami jalani, kami punya Tuhan yang selalu membentengi kehidupan kami, yang selalu menolong kami. Oleh karena itu pakai hamba-Mu Tuhan, menyuarakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan bersama di minggu ini di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama lewat Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Bacaan ini di bawah judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Inilah bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita bersama di sore hari ini lewat persekutuan wanita kaum ibu Aras Jemaat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sebagai manusia, secara khusus sebagai ibu-ibu, siapapun kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Kita punya kehidupan yang berbeda-beda. Tapi satu kerinduan kita sebagai ibu-ibu Tuhan, di tengah-tengah mengisi hidup ini, jika kita bebas dari persoalan dan pergumulan, itu harus kita akui. Kita selalu merindukan supaya kita menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan. Tapi pada kenyataannya, dalam mengisi hidup, kita tidak pernah sepi dari berbagai problema hidup. Kita diperhadapkan dengan banyak persoalan-persoalan, apalagi saat ini. Sampai saat ini kita masih berada dalam situasi adanya pandemi COVID-19. Dan kita pun bertanya, kapan ini akan berakhir? Kadangkala hidup kita diliputi dengan rasa takut, rasa curiga satu dengan yang lain. Tapi sebagai ibu-ibu Tuhan,
kita senantiasa diingatkan dalam situasi apapun, jangan pernah kehilangan pengharapan. Dalam situasi yang sulit sekalipun kita diingatkan untuk meyakini sesungguhnya bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang selalu menjaga, melindungi, dan memberkati anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara, kita bersyukur kalau di minggu berjalan ini, perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa, sama-sama kita hayati di bawah tema kuatkan iman dalam pergumulan. Nah, dari tema ini sebenarnya kita bisa memahami, kita bisa merenungkan apa sebenarnya yang harus kita buat sebagai ibu-ibu Tuhan. Tentu kita bukan hanya sekedar mengatakan saya ibu-ibu Tuhan atau kita ini adalah ibu-ibu Tuhan. Tapi kalau kita mampu mengungkapkan itu, maka kita harus membuktikan bagaimana keyakinan kita yang sungguh kepada Tuhan kita. Sehingga sekali lagi sesulit apapun pergumulan yang kita alami, kita tidak akan menjadi orang-orang yang pesimis. Tetapi sebaliknya kita terus optimis karena kita memiliki keyakinan bahwa penolong satu-satunya adalah Dia, Allah yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita memahami bagian Alkitab dalam Mazmur 46 ini. Dari bacaan ini, di sini merupakan salah satu contoh bagaimana umat Allah di masa lalu mereka menemukan penghiburan dalam situasi sulit. Mereka menikmati penghiburan mereka, yaitu melalui nyanyian yang berisi pemahaman mereka bagaimana Allah bekerja menolong mereka di tengah-tengah pergumulan. Karena itu, bacaan ini sangat jelas. Kita mendapati bagaimana pengakuan iman yang sungguh hebat, yang sungguh dalam. Umat Allah semakin yakin akan kuasa Allah yang sanggup memulihkan keadaan hidup yang porak-poranda. Dalam bagian ini, pergumulan umat digambarkan dalam situasi hidup yang dalam kesesakan, sulit, penuh masalah, keadaan yang rusak, mengkhawatirkan, tidak nyaman, terhimpit, dan kacau. Itulah situasi keadaan yang dialami oleh umat Tuhan. Tetapi pemazmur sebagai orang yang sungguh-sungguh meyakini akan pertolongan Tuhan, dia mengungkapkan imannya. Dia menyatakan imannya bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Allah adalah penolong dalam kesesakan. Karenanya tidak ada lagi kekuatan alam yang menakutkan. Situasi sulit apapun yang terjadi sebenarnya tidak lagi menakutkan manusia, menakutkan umat. Karena ada Allah. Allah hadir di kotanya. Allah hadir di Yerusalem. Bahwa Allah sebagai penolong satu-satunya, Dia tetap bersama dengan umatnya. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya, bahkan dia menjadi sebagai kota benteng, kota Allah yang indah dan sejuk, dialiri oleh sungai. Bahkan sangat jelas dia menjadi pelindung. Dia menjaga umat dari ancaman apapun. Karena Allah terus ada bersama-sama dengan umat. Bahkan dia tetap hadir, dia tetap tinggal di kota di mana umat berada. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lewat bagian Alkitab ini, kita pun dihantar untuk memahami bagaimana kita memperhatikan apa yang Allah lakukan di tengah-tengah ketidakberdayaan umat. Ternyata Allah memerintahkan, Allah membuktikan kekuasaannya
Dia membuktikan kehebatannya dengan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Itu dalam ayat 11 bacaan kita tadi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah, jangan bergerak, jangan mengeluarkan suara. Nah, tentu ada maksud bahwa umat harus tetap tenang dan tidak panik, tidak bimbang, tidak goyah. Ini tentunya merupakan penguatan bagi umat Tuhan. Bahwa dalam kesulitan umat diingatkan untuk berdiam, tapi dalam arti betul-betul meyakini akan kekuasaan dan pertolongan Tuhan. Seperti juga ungkapan Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi dengan bertobat berarti ada perubahan, ada pembaharuan, menyadari akan dosa dan kesalahan dan mau hidup baru. Dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diam dan tenang. Karena apa? Karena meyakini kuasa Tuhan ada. Dia tidak akan pernah membiarkan umatnya. Tenang, diamlah, bukan berarti juga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ungkapan ini sebenarnya mau mengajak saya dan saudara-saudara bahwa dalam persoalan hidup yang berat sekalipun kita berdiam diri, kita tenang dan kita renungkan, kita hayati bahwa ada Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Saya percaya kita semua pernah diperhadapkan dengan beban-beban hidup. Dan di saat kita diperhadapkan dengan pergumulan, rasanya hidup ini penuh dengan kesulitan, ada kesesakan, ada tangisan, ada air mata. Tapi di saat kita merenungkan kita punya Tuhan, pasti ada kelegaan. Kita merasakan bahwa hidup ini sungguh indah walaupun ada problem, walaupun ada persoalan. Tapi yang harus kita lakukan yakni memasrahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai warga gereja, sebagai ibu-ibu Tuhan, kali lagi kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Kita punya kehidupan yang berbeda-beda. Tapi kita selalu diingatkan bahwa sebesar apapun problem hidup kita, sebesar apapun masalah baik pribadi, keluarga, jemaat dan masyarakat, apalagi situasi saat ini, kita diingatkan agar kita tetap yakin bahwa Dia Allah penolong, penolong dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Kuasa Allah sangat dahsyat melindungi umatnya. Dan keyakinan inilah yang tentunya menjadikan kita boleh meneladani, boleh mencontohi akan kehidupan pemazmur. Situasi sulit dihadapi, tapi dengan iman dia betul-betul mengungkapkan keyakinannya kepada Allah. Maka dengan iman menjadikan dia sebagai hamba yang kuat, yang berpasrah seutuhnya kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita dalam situasi sulit sekarang ini. Kita masih dalam adanya pandemi COVID-19. Harus terang akui dengan situasi ini kadangkala itu rasa curiga satu dengan yang lain muncul. Kita mau batamang dengan sana, kita mau bergaul ke sana, mungkin di sana ada virus dan lain-lain. Tapi yang harus kita miliki sebagai ibu-ibu Tuhan, bahwa dalam menyikapi, dalam menghadapi persoalan atau kenyataan kesulitan hidup ini, berpasrahlah diri seutuhnya kepada Tuhan.
Yakinlah apa yang dinyatakan oleh pemazmur, betul-betul itu memberi penguatan bagi kita, ibu-ibu Tuhan. Sebab apapun yang kita alami, Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, keyakinan seperti ini apa yang terjadi, yang diungkapkan lewat Mazmur 46. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, keyakinan seperti ini juga diungkapkan oleh Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma. Dan di situ sangat jelas betapa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita punya iman, kita akan meyakini bahwa sesulit apapun hidup ini, sebesar apapun beban yang kita pikul, kita punya Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Asalkan kita punya iman yang teguh. Sebab ada kalanya juga iman kita goncang, iman kita menjadi suam-suam kuku. Tapi saya percaya ibu-ibu yang ada di jemaat Gemim, Saitun, Karombasan, Rano Tanah Weru dari kolom 1 sampai 22, walaupun ada persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tapi iman kita tidak akan goyah. Kita tetap kuat, kita tetap meyakini bahwa Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Karenanya kuatkan iman kita, yakin teguh bahwa Allah hadir dalam segala situasi. Sampai kapanpun kita diperhadapkan dengan adanya pandemi COVID-19, kita sebagai ibu-ibu belum tahu. Tapi yang pasti ada kerinduan kita dan meyakini bahwa Allah selalu ada dengan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia selalu menolong kita, dia membentengi kita. Nah, kalau Allah yang membentengi kita, siapa lagi yang bisa melawan kita? Contoh para pejuang-pejuang kita untuk meraih kemerdekaan supaya bebas dari musuh, buat benteng dan berlindung di dalam. Nah, aman. Nah, apalagi kalau Tuhan yang membentengi hidup saya dan saudara-saudara, kita tidak takut karena tidak ada lagi yang akan memusnahkan anak-anak Tuhan. Karena Allah selalu ada dan memagari, menjaga, melindungi kita. Berbahagialah kita yang selalu menguatkan dan meneguhkan iman dalam keadaan yang sulit sekalipun. Karena cuma itu yang orang boleh baking. Teguhkan iman, jangan goyah, dan berpasrah diri kepada Tuhan. Dan ikutlah aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahkan oleh gereja, supaya orang betul-betul menikmati suasana yang penuh dengan sukacita, sehingga shalom bukan cuma diungkapkan tapi betul-betul dinikmati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan. Sempurna
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena kami merasakan kehadiran-Mu dalam persekutuan yang kami lakukan ini. Kami percaya Engkau ada dengan kami. Oleh sebab itu kami bermohon ya Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu di sore ini, semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pun akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan tidak pernah tersembunyi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur dalam mengisi hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan pergumulan. Tapi kami menikmati lagi jaminan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu membuktikan bahwa Engkau Allah penolong yang setia. Engkau yang selalu membentengi kehidupan umat-Mu. Maka kepadamu kami bersyukur sambil bermohon. Biarlah kami memahami firman-Mu Tuhan. Dan kami menjadi ibu-ibu Kristen yang taat, yang setia. Yang mau melakukan kehendak Tuhan. Walaupun ada kesulitan, ada masalah-masalah. Tapi kami tidak akan menjadi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang goyah. Tetapi kami memiliki keteguhan iman di dalam Tuhan. Dan kami tetap yakin bahwa Tuhan menjaga, melindungi, membentengi kehidupan kami. Kiranya firman-Mu itu akan tetap kelihatan lewat tindakan dan perbuatan kami. Dan apa yang kami alami, apa yang kami dapatkan, apa yang diungkapkan oleh pemazmur, kiranya itu juga mampu kami saksikan bagi sesama bahwa kekuasaan dan kebesaran Tuhan tetap dinyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya sungguh akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberi berkat dalam kehidupan kami, dan berkat-berkat yang kami miliki adalah milik-Mu juga. Maka lewat persekutuan ibadah wanita Komibu Aras Jemaat ini, walaupun dilakukan di rumah kami masing-masing, tapi kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan kerelaan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan tahu jika kami memberi dari kekurangan-kekurangan kami, biar Tuhan juga yang akan mencukup-cukupkannya. Demikian pun sebaliknya, jika kami memberi karena ada begitu banyak berkat anugerah Tuhan, maka kembalikan lagi berkat-berkat untuk kami, agar kami terus mengisi hidup dengan selalu memberikan yang terbaik kepadamu. Terutama hidup kami, tubuh kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa kami secara khusus untuk Komisi Wanita Komibu yang ada di Jemaat Zaitun, dari ketua sampai anggota. Biarlah Bapa Sorgawi, Engkau memberkati mereka, berikan mereka selalu hikmat, agar dalam melakukan kerja pelayanan benar-benar memiliki hati seorang hamba, saling topang menopang satu dengan yang lain, sehingga apapun yang menjadi program-program wanita Komibu yang ada di Jemaat Gemim Zaitun Karombasan Rano Tanah Weru, semua itu boleh terlaksana dengan baik, dan hal-hal yang tentunya bermanfaat, berfaedah untuk semua ibu-ibu senantiasa dibuktikan, dinyatakan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh wanita Komibu Jemaat Zaitun. Mereka membagi kasih, mereka yang berlebihan membagi kasih kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Sebab itu Bapa, kami bersyukur kami punya komisi yang selalu peduli. Demikian juga untuk koordinator wanita Komibu dari kolom 1 sampai kolom 22. Tuhan berkati mereka semua. Mereka sudah melaksanakan panggilan pelayanan sebagaimana janji mereka di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati sehingga semua koordinator akan bersatu untuk melayani, untuk memuji mengagungkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, berdoalah kami untuk ibu-ibu yang ada di Jemaat Gemim Zaitun. Mungkin saat ini ada yang sementara bergumul dengan keadaan-keadaan gangguan kesehatan atau dalam kekurangan, ada persoalan-persoalan. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa kasih Tuhan sebagaimana kebenaran firman-Mu, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang bimbang, tapi dalam keadaan sulit mereka yakin
Mereka percaya Tuhan hidup dan Tuhan menolong, bahkan memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau melihat saudara-saudara kami, tenaga medis, para dokter yang berjuang untuk melakukan tugas mulia mereka, menolong saudara-saudara yang terpapar COVID-19. Tuhan tolonglah mereka, Tuhan berkati mereka semua, beri sehat dan kuat, agar dalam mereka melakukan kerja pelayanan mereka, benar-benar mereka ada sukacita di dalam Tuhan, bersama keluarga-keluarga mereka, karena kami percaya Tuhan, tugas mereka berat, tugas mereka membutuhkan kesungguhan. Biarlah dengan pengabdian, dengan menunjukkan pelayanan kasih terhadap mereka yang terpapar COVID-19, mereka benar-benar akan mampu, dan para dokter, para medis akan terus sehat. Bersama keluarga mereka ada sukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami, biar mampu menyelesaikan semua persoalan, dan kami pun akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam menghadapi situasi sulit sampai saat ini. Biarlah dari Bapak Presiden sampai pada kepala lingkungan, pemimpin masyarakat, semua diberkati oleh Tuhan. Ya Bapak, kami percaya lewat persekutuan ibadah ini banyak jemaat yang terlibat. Tuhan melihat pemberian diri dari hamba-hambamu, dari komisi yang bertugas, semua diberkati, agar benar-benar apa yang kami lakukan untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Ada juga permohonan pribadi-pribadi kami. Tuhan tahu jika saat ini tidak sanggup diucapkan oleh hamba-Mu, tapi jika itu kerinduan kami, pasti Tuhan akan nyatakan. Sebab itu kami bawa semua persoalan-persoalan hidup kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkuasa dan Engkau selalu menjamin kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami manusia yang jadi. Karena kami selalu berdoa dan bermohon di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat di sore hari ini. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Silahkan duduk, demikianlah ibadat ini. Acara selanjutnya dikembalikan pada koordinator atau komisi. Demikianlah ibadah wanita kaum ibu Jemaat Zaitun telah selesai dengan begitu baik. Untuk itu atas nama komisi dan seluruh kaum ibu menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Rengku Egeten, Sarjana Teologi, yang sudah memimpin ibadah kita pada sore yang indah ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga, terutama di dalam pelayanan. Dan kepada prokantor, pionis, editor yang sudah membantu kita pada sore yang indah ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.